Halo penonton yang budiman, selamat datang kembali di Sinema 1. Apa kalian punya impian berubah menjadi robot dan bisa terbang? Karena di film ini akan diceritakan kisah tentang dua orang yang bisa melakukan hal tersebut. Namun masing-masingnya memiliki karakter yang sangat berbeda. Yang satu seorang bapak yang sayang keluarga, namun malah sering dicemooh sama keluarganya sendiri. Dan yang satu lagi adalah seorang anak SMA yang gak punya hati. Apa konflik yang akan terjadi? Mari kita langsung masuk saja ke dalam ceritanya dan selamat menyaksikan. Cerita bermulai dari sebuah keluarga yang dikepalai oleh seorang bapak bernama Ichiro Inuyashiki yang sering sekali dicemooh oleh keluarganya. Inuyashiki merupakan karyawan yang berusaha keras membahagiakan sanak familinya. Saat itu, mereka sedang pindahan ke rumah baru. Anak-anak Inuyashiki yang bernama Mari dan Takashi girang gumilang melihat sebuah rumah gedongan dan siap masuk ke dalamnya. Namun betapa kecewanya mereka ketika diberitahu bahwa rumah mereka adalah rumah kecil yang ada di sampingnya. Bermaksud mencerahkan suasana, Ichiro berkata bahwa ia telah menyiapkan makanan kesukaan anak-anaknya. Namun, Ichiro dikacangi begitu saja bagaikan bumbu pecel. Bahkan, keluarganya pada pergi makan di restoran, sementara Ichiro ditinggal untuk makan sendirian. Suatu hari, Ichiro bekerja lembur dan pulang larut malam. Ketika melewati sebuah gang senggol, Ichiro melihat seorang pria dipalak sejumlah berandalan. Walau ingin sekali membantu, nyali Ichiro yang hanya sebesar biji salak membuat dirinya balik kanan bubar. Duar! Tiba-tiba ternyata Mari berada di belakangnya. Dengan wajah penuh kekecewaan, berkata bahwa ayahnya adalah seorang pengecut yang sangat payah sebelum akhirnya meninggalkannya. Di suatu malam, Ichiro sedang melamun di terasnya. Tiba-tiba seekor anjing mendatanginya dan di kalungnya bertuliskan, "Namanya anakku, tolong rawat dia." Ichiro merasa sangat ingin merawatnya, namun istrinya tak setuju dan menyuruh Ichiro menyingkirkan anjing tersebut. Dan juga, istrinya memberikan Ichiro sepucuk surat dari sebuah rumah sakit yang mengabarkan bahwa Ichiro perlu melakukan sebuah pemeriksaan kesehatan lebih lanjut. Ichiro pergi ke rumah sakit keesokan harinya, dan ternyata Ichiro saat ini menderita kanker. Bukan sekedar kantong kering, namun kanker beneran yang kini sudah tahap akhir yang sudah siap merenggut nyawanya. Bahkan sempat mendengar bahwa hidupnya tinggal sekitar 3 bulan lagi. Mumet akan berita yang begitu besar, Ichiro menelepon satu persatu keluarganya. Namun masing-masing istri beserta anaknya tidak ada yang bersedia mengangkat telepon. Sungguh terlalu. Singkat cerita, malam pun datang. Ichiro membawa Hanako pergi dan bertanya-tanya, apakah keluarganya akan merasa sedih jika mengetahui penyakit yang dideritanya. Dan juga dengan berat hati, Ichiro yang takut akan istri memutuskan untuk melepaskan Hanako dan berlari meninggalkannya ke sebuah taman. Hanako berlari mengejarnya membuat Ichiro menangis terseduh melihat ada yang peduli padanya. Ichiro melihat ada seseorang yang juga duduk di sana dalam kegelapan. Dan tiba-tiba, sebuah cahaya muncul dari langit dan semakin membesar membuat Hanako lari ketakutan. Duar! Sebuah benda yang jumbo menghantam mereka hingga mereka tak berbentuk lagi. Ajaib bin ajaib, keesokan harinya Ichiro terbangun di tempat yang sama. Merasa kebingungan, dia mencoba memakai kacamatanya, tapi kini tanpa kacamata pun ia dapat melihat dengan jelas. Tak tahu apa yang harus dilakukan, ia menjalani harinya seperti biasa sarapan bersama keluarganya. Namun sungguh mengejutkan, ketika sibuk memikirkan caleg mana yang harus dia coblos, tangannya mengeluarkan sebuah senjata. Dan lebih dari itu, wajahnya tiba-tiba copot menunjukkan mesin yang ada di dalam kepalanya. Kini tubuhnya telah menjadi robot yang bisa dicopot pasang, bagaikan Gundam. Ternyata, terkuak bahwa yang kemarin malam menabrak mereka adalah alien berteknologi canggih yang nyasar ke bumi. Karena merasa bersalah, dengan teknologi canggih mereka, para alien itu menghidupkan kembali Ichiro sebagai sebuah robot yang memiliki kemampuan luar biasa. Seorang anak muda yang kemarin berada di taman bernama Shishigami juga telah menjadi robot.
Shishigami pergi ke rumah temannya yang bernama Naoyuki dan pamer kekuatannya dengan menembak sebuah burung hanya menggunakan jarinya. Dia lalu mengajak Naoyuki ke sebuah tempat parkir dan menunjukkan kebolehannya dengan menggerakkan berbagai kendaraan dengan pikirannya saja, membuat Naoyuki begitu terkejut akan kekuatan yang dimiliki temannya. Sementara itu, Ichiro yang masih bingung akan semua yang terjadi menemukan seekor burung merpati terluka di depan kantornya. Ichiro mengambil merpati tersebut dan ternyata dengan genggaman tangannya ia bisa menyembuhkan merpati tersebut layaknya sulap. Sesaat setelah itu, kemampuan mendengarnya kini sangat tajam melebihi tetangga yang suka kepo. Dia mendengar seorang ibu memohon kepada seorang dokter untuk menyelamatkan anaknya yang menderita tumor ganas. Ichiro mengikuti suara itu dan menemukan seorang anak terbaring di rumah sakit. Ketika menyentuh kepala anak tersebut sembari komat kamit, anak tersebut pun tiba-tiba sembuh seketika membuat Ichiro pulang bahagia. Di hari berikutnya, Naoyuki dibully oleh teman sekelasnya. Shishigami melerai dan hendak membunuh pembuli itu, hendak didor menggunakan jarinya. Namun, sebelum mengucap mantranya, Naoyuki sempat menghentikannya. Naoyuki tersadar bahwa kekuatan baru yang dimiliki Shishigami telah membuat Shishigami menjadi sadis dan brutal. Sepulang sekolah, seorang gadis bernama Shion menyatakan cintanya kepada Shishigami, membuat Shishigami terkejut. Setelah itu, kita dikenalkan dengan ibu Shishigami yang bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Dan ayahnya adalah seorang pria tajir yang meninggalkan ibunya untuk wanita lain. Shishigami sangat membenci ayahnya, namun tetap sering berkunjung ke rumah ayahnya atas permintaan ibunya. Shishigami selalu disukai oleh anggota keluarga tirinya, namun Shishigami tidak pernah bisa menyukai mereka. Sudah larut malam saat Shishigami berjalan pulang. Ia mendengar sekelompok keluarga sedang bersenda gurau di dalam sebuah rumah. Ditekan rasa benci atas keluarga baru ayahnya, Shishigami memasuki rumah tersebut dan dengan kejamnya mempercepat jadwal pertemuan mereka dengan Yang Maha Kuasa. Ichiro yang sedang menyembuhkan orang-orang di rumah sakit mendengar jeritan keluarga tersebut dan segera datang ke sana. Akhirnya ia bertemu Shishigami, namun belum sempat berkata apa-apa, Ichiro langsung ditembak olehnya. Saat terbangun, Shishigami sudah tak berada di sana. Kejadian pembunuhan itu tersebar di berita keesokan harinya. Karena tak ada peluru yang ditemukan, Naoyuki menganggap ini semua pasti perbuatan Shishigami. Ketika mereka bertemu, Shishigami telah berhasil meretas bank sumber rezeki, menawarkan Naoyuki banyak uang. Segala perbuatan Shishigami yang tak terkontrol membuat mereka berdebat, di mana Shishigami tetap keras kepala, membuat Naoyuki tak mau lagi berteman dengannya, membuat Shishigami pun bersedih. Ketika sampai di rumah, Shishigami merasa hancur ketika mengetahui ibunya ternyata menderita kanker paru-paru. Shishigami sontak memeluk ibunya erat-erat dan berjanji takkan membiarkan apapun terjadi pada ibunya. Kita kembali kepada Ichiro. Di rumahnya, sang istri sedang memarahi Takashi yang telah berani-beraninya mencuri uang dari dompet ibunya. Dan juga pula anaknya yang lain, si Mari, berkata bahwa dia tak mau melanjutkan pendidikannya ke jenjang kuliah. Di tengah keadaan rumah yang begitu kacau, Ichiro berkata bahwa ia akan melindungi dan menyejahterakan keluarganya. Yang hal itu membuat Mari sontak tertawa dan berkata bahwa bagaimana dia bisa melakukan itu semua, di mana bahkan Ichiro tidak tahu bahwa Takashi dibully di sekolahnya sejak kecil dan ternyata sang ibu juga telah tertipu investasi bodong dan telah kehilangan banyak uang. Runyam sekali.
Tenggelam dalam frustasi membuat Ichiro menangis di kamarnya. Tiba-tiba dia mendengar seorang pemuda sedang memohon di suatu tempat berharap agar temannya berhenti membunuh orang. Ichiro tersadar bahwa pemuda tersebut pasti berbicara tentang Shishigami dan segera terbang menghampirinya. Pemuda tersebut ternyata Naoyuki. Mereka berbincang tentang kronologi yang terjadi dan Naoyuki juga dengan cerdas dapat menyimpulkan bahwa Ichiro dan Shishigami telah dihidupkan oleh makhluk lain sebagai sebuah robot. Namun, walaupun memiliki teknologi yang sama, Shishigami dapat menggunakan kekuatannya lebih handal daripada Ichiro. Naoyuki menawarkan untuk melatih Ichiro supaya Ichiro dapat menghentikan Shishigami dan membuat Shishigami segera tobat. 本当は優しいやつなんです。小さい頃から僕をずっと守ってくれました。ヒロを止めてください。僕が見たものをあなたに教えます。 Keesokan harinya, Ichiro dan Naoyuki bertemu di sebuah tempat terbengkalai untuk berlatih menembak menggunakan jari. Setelah mencoba berkali-kali, akhirnya dia dapat melakukannya, walau tembakannya masih bagai sentilan bocil. まだまだですよ。 Sementara itu, Shishigami dan ibunya sedang di rumah sakit dan mendapatkan bahwa kanker yang diderita ibunya telah sirna hilang begitu saja, membuat ibu serta dokternya terkejut. Begitu pula Shishigami. 全く影が映ってないんです。 Di jalan pulang, mereka dikepung sejumlah polisi hendak menginterogasi Shishigami. Saat ibunya bertanya apa yang telah dilakukan anaknya, Shishigami berlari. Beberapa anggota berhasil menangkapnya, namun Shishigami berhasil kabur berkat kekuatannya. Semakin terdesak, Shishigami menembak 3 anggota polisi, di mana hal itu meyakinkan para aparat bahwa Shishigami memanglah pembunuh yang telah berkeliaran. Foto Shishigami tersebar di seluruh awak media dan diliput Tribun News. Dan di hari yang sama, Shion tak sengaja bertemu Shishigami yang sedang dalam pelarian dan mengajak Shishigami ke rumahnya. Shion yang sudah bucin tak peduli atas semua perbuatan Shishigami berkata bahwa dia boleh bersembunyi di rumahnya selama apapun yang dia inginkan. Shion hanya tinggal dengan neneknya yang sudah sepuh sakit-sakitan sehingga Shishigami juga mudah untuk bersembunyi di rumah tersebut. Kita kembali kepada Ichiro. Kini akhirnya Ichiro berhasil menguasai tembak-tembakan menggunakan jarinya. Dan juga mereka akhirnya menemukan bahwa yang jadi bahan bakar kekuatan tubuh robot Shishigami serta Ichiro adalah air putih. Namun tidak bisa air isotonik yang semacam Ponari Sweat karena mengandung garam. Hal itu dapat mengganggu fungsi tubuh robot mereka. なんか味噌汁飲んだ時と同じ。塩分に弱いのかも。スポーツ飲料にも食塩が入ってるんです。 Semenjak Shishigami dalam persembunyian, awak media yang memang kejam tak pandang bulu mulai menyerang ibunya. Ibunya mendapat ancaman pembunuhan dan juga dibully oleh netizen. Shishigami yang melihat itu semua merasa sangat bersalah sampai menangis terseduh-seduh. Ketika sudah tak dapat lagi menanggung semua beban, akhirnya ibunya memutuskan untuk bertemu sang pencipta. Shishigami mengetahui hal itu melalui berita dan merasa sangat frustasi. Rasa sedihnya kini berubah menjadi rasa murka dan bertekad untuk menghabisi semua netizen yang berkata tidak baik tentang ibunya. Kini dia tersadar bahwa dia bisa menembak orang hanya melalui segala bentuk layar. Dia mulai menghubungi para netizen tak beradab tersebut dan menghabisinya satu persatu. Malam itu, Shishigami menunjukkan tangan robotnya kepada Shion untuk membuktikan padanya bahwa ia bukan lagi manusia, lalu membawa Shion terbang ke angkasa hendak menakutinya. Namun, Shion yang namanya sudah cinta mati tak takut akan semua itu dan tetap membela Shishigami. Shishigami yang mendengar itu berjanji kepada Shion akan selalu menjaganya selamanya. Segala pembunuhan yang terjadi menggemparkan seluruh negeri membuat semua orang kalang kabut. Beberapa orang yang selamat dari serangan tembak jari Shishigami bersaksi bahwa mereka melihat Shishigami di layar HP mereka sebelum terjadi tembakan. Singkat cerita, udah malam. Shion yang sedang berada di dapur hendak menyeduh jamu, tiba-tiba
Sekelompok anggota bersenjata sudah mengepung, di mana Shishigami sontak hendak melindungi Shion dan menembaki pasukan tersebut, namun ternyata tetap tidak bisa menyelamatkan Shion dan juga neneknya. Kini Shishigami sudah tak punya siapa-siapa lagi. Ia dipenuhi rasa dendam dan terbang meninggalkan TKP, membuat para polisi terkejut akan hal tersebut. Keesokan harinya, Ichiro was-was dengan apa yang telah dilakukan Shishigami dan meminta keluarganya untuk tetap di rumah dan meminta mereka untuk menjauh dari handphone mereka. Namun seperti biasanya, Ichiro tidak digubris sama sekali oleh keluarganya. Shishigami meretas seluruh HP milik orang di seluruh kota dan menyatakan perang terhadap negara tersebut. Dia berencana untuk menghabisi 120 juta penduduk sampai habis tidak tersisa. Tanpa menunggu panjang, dia mulai menembaki para penonton melalui layar billboard. Ratusan orang menjadi korban dalam hitungan menit dan suasana pun mulai menjadi kacau balau. Tiba-tiba, Naoyuki dan Ichiro berhasil mengambil alih saluran Shishigami dan memberitahu semua orang untuk menjauh dari segala bentuk layar. Layar HP, layar TV, layar komputer, layar tancap, pokoknya segala bentuk layar. Rencana mereka berhasil dan akhirnya warga-warga bisa lepas dari jeratan HP mereka. Shishigami kini mengetahui bahwa ada yang memiliki kekuatan yang sama dengannya. Lalu dia pun merubah strateginya. Dia mulai meluncurkan banyak rudal dari punggungnya. Hal itu membuat Ichiro menemukan lokasi Shishigami dan segera menghampirinya. Keduanya bertemu di sebuah atap gedung di mana Ichiro berusaha menenangkan Shishigami, namun tidak berhasil. Mereka berdua bertarung sembari terbang di seluruh kota. Rudal Shishigami melukai banyak orang, termasuk Mari yang kebetulan berada di dekat sana. Ichiro tak sengaja mendengar suara Mari saat sedang bertarung, namun masih disibukkan oleh Shishigami. Setelah pertarungan yang dahsyat, Ichiro kembali mencoba meminta Shishigami untuk berhenti, namun kembali gagal. Saat Shishigami ingin minum air putih untuk memulihkan dirinya, Ichiro sontak menembak botol air tersebut. Saat diserang, Ichiro berpura-pura menjatuhkan air Ponari Sweat yang telah dibawanya. Tanpa mengetahui efek air yang mengandung garam, Shishigami meminum air tersebut. Lalu setelah itu, kembali menembaki Ichiro sampai keluar angkasa. Saat hendak melakukan serangan terakhir, air garam yang diminum Shishigami mulai berefek padanya. Saat mulai terjatuh dari langit, Ichiro memberikan serangan dahsyat kepada Shishigami dan Shishigami pun tersadar bahwa dia adalah antagonis di kisah ini. Tak lama kemudian, Ichiro segera terbang ke arah putrinya dan menemukannya di reruntuhan gedung. Saat sudah berada di ujung tanduk, untungnya Ichiro berhasil menyelamatkan sang putri dengan jampi-jampinya. Namun saat melakukan selebrasi, tiba-tiba Shishigami datang dengan kecepatan penuh menendang Ichiro tepat di mukanya. Shishigami menembaki orang-orang di gedung tersebut termasuk Mari. Shishigami dengan kemampuannya membuat Ichiro menjadi bulan-bulanan. Yang kemudian setelah mengetahui bahwa Mari adalah putri Ichiro, Shishigami melempar Mari keluar dari jendela agar Ichiro merasakan penderitaan yang sama dengannya. Kini amarah Ichiro memuncak.
dan dia pun melipat gandakan kekuatannya. Keduanya melakukan serangan di udara, namun berkat kekuatan dan tekad seorang bapak, Ichiro berhasil melumpuhkan Shishigami, menghancurkan sebagian tubuhnya. Lalu Ichiro terbang dengan kecepatan penuh dan berhasil menyelamatkan Mari. Mari kini tersadar akan dugaannya yang salah selama ini terhadap ayahnya dan menyaksikan ayahnya menyelamatkan banyak orang. Kini seminggu telah berlalu. Seluruh media mengabarkan bahwa Shishigami telah berhasil dikalahkan. Ichiro kini sudah dihormati di keluarganya, terlebih lagi oleh putrinya. Pesan yang bisa diambil dari kisah ini adalah, jika Anda ingin dihormati di keluarga Anda, jadilah superhero. Ya, itu dia kisah si Ichiro, sang bapak robot. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Saya mohon izin undur diri dan sampai bertemu lagi di Cinema 1.